Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1391 sampai tahun 1395 bab 1391 pembalikan. Dan orang-orang di pihak Song Feiyu juga mulai memberontak satu demi satu. Lagi pula, saat ini, para bos menyadari betapa menakutkannya latar belakang Fendi Zanders. Mereka tidak ingin menyinggung perasaan Fendi Zanders karena masalah ini. Selain itu, sisi Fendi Zanders penuh dengan keindahan. Wanita cantik ini tidak bisa mendekati mereka, tidak peduli berapa banyak uang yang mereka keluarkan, jadi banyak juga bos yang mengincar wanita cantik ini. Dan memilih untuk pergi ke sisi Fendi Zanders. Awalnya situasi ini hanya terjadi sepihak, namun kini terjadi pembalikan yang mengejutkan. Song Feiyu memperhatikan orang-orang di sisinya pergi satu persatu, dengan ekspresi sangat cemas di wajahnya. Lagi pula, jika waktunya benar-benar tiba, mungkin tidak ada seorang pun di pihak mereka. Song Feiyu awalnya berencana menggunakan kesempatan ini untuk menamparkan wajah Fendi Zanders dengan keras, dan kemudian mempromosikan klub kemenangannya. Tapi sekarang semua rencananya sia-sia, karena dia tahu alangkah baiknya jika dia tidak ditampar wajahnya oleh Fendi Zanders hari ini, dan pada dasarnya tidak mungkin dia menamparkan wajah Fendi Zanders. Song Feiyu terus memanggil Wei Xiaotian, karena sekarang hanya Wei Xiaotian yang bisa menyelamatkannya. Halo. Song Feiyu membuat panggilan telepon yang tak terhitung jumlahnya, dan Wei Xiaotian akhirnya berhasil tersambung. Tuan Muda Wei, ada yang tidak beres. Song Feiyu merendahkan suaranya dan berkata dengan nada sangat bersemangat. Ada apa? Ada apa? Wei Xiaotian bertanya dengan nada bingung. Anak itu Fendi Zanders benar-benar kuat. Dia tidak hanya mengundang keluarga Tang, tetapi juga Putri Wenya, Tang Minji, dan Luo Xingbang. Tidak banyak orang yang tersisa di sini. Apa yang harus saya lakukan? Lagu Feiyu bertanya dengan cemas. Fendi Zanders ini bisa menelepon begitu banyak orang. Wei Xiaotian sepertinya tidak mengharapkan situasi seperti itu, dan berkata dengan ekspresi terkejut. Benar, aku tidak menyangka Fendi Zanders memiliki jaringan kontak yang begitu luas. Kata Song Feiyu dengan suara rendah. Apa, jangan khawatir, saya juga baru saja berbicara dengan Wali Kota Li, dan Wali Kota Li yakin hari ini akan berlalu. Meskipun Fendi Zanders memiliki putri Luo Xingbang pasti tidak akan pergi ke sana secara langsung, jadi tunggu sampai Li sekarang bahwa wali kota ada di sini, kita terbagi rata, dan kita tidak malu satu sama lain, apakah Anda mengerti maksud saya? Wei Xiaotian berkata dengan sangat tenang. Jadi begitu. Nada suara Song Feiyu sepertinya setuju dengan ketidakberdayaan. Tidak apa-apa, tunggu saja wali kota Li datang sekarang. Kata Wei Xiaotian dengan suara rendah. Kebaikan. Song Feiyu mengangguk, lalu langsung menutup telepon. Song Feiyu tahu di dalam hatinya apa yang dimaksud Wei Xiaotian dengan kata-kata ini. Dalam situasi saat ini, mustahil bagi Song Feiyu untuk mempermalukan Fendi Zanders dengan mengandalkan upacara pembukaan ini. Untuk saat ini, hasil terbaik mungkin adalah kedua belah pihak dapat mencapainya. Chipnya hampir sama, asal tidak ada yang malu. Wali Kota Li sendiri adalah anggota pemerintahan, dan pengaruh serta pengaruh penampilannya tidak tertandingi oleh orang lain. Jadi meskipun ada Wenya dan orang lain di pihak Fendi Zanders, pihak Song Feiyu tidak dianggap dirugikan. Masih sangat jarang wali kota yang datang menghadiri langsung upacara pembukaan tersebut. Jadi Song Feiyu sedang menatap ke arah jalan saat ini, menunggu wali kota Li muncul. Siapa yang ditunggu Tuan Song? Fendi Zanders menghampiri Song Feiyu dengan langkahnya, dan bertanya pada Song Feiyu sambil tersenyum. Dan Song Feiyu menarik napas dalam-dalam setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, lalu berkata dengan suara rendah, siapa yang aku tunggu sekarang sepertinya tidak ada hubungannya denganmu. Hehe, saya hanya ingin tahu siapa yang akan datang dari sisi Anda, Tuan Song. Kata Fendi Zanders ringan. Kamu akan tahu nanti. Song Feiyu mengertakkan gigi dan menjawab. Namun saat ini, sebuah sedan Honda hitam perlahan melaju. Orang-orangku ada di sini. Setelah Song Feiyu melihat mobil Honda hitam itu, wajahnya sedikit bersemangat, dan tanpa ragu-ragu, dia segera berlari menuju posisi mobil Honda tersebut. Mobil Honda berhenti perlahan, dan Song Feiyu berinisiatif membuka pintu. Saya melihat seorang pria parubaya berjas keluar dari mobil sambil tersenyum. Setelah melihat pria parubaya ini, Xia Wanxing tampak sedikit terkejut, dan kemudian berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, orang ini seharusnya menjadi kartu terakhir Song Feiyu. Siapa orang ini? Fendi Zanders bertanya pada Xia Wanxing dengan lembut. Orang ini adalah Li Gaoming, wali kota Nanyuan kami. Jawab Xia Wanxing. Li Gaoming. Jejak keraguan muncul di mata Fendi Zanders. Kalian pasti tahu kalau latar belakang keluarga Li Gaoming tidak terlalu baik, bahkan bisa dikatakan sangat biasa-biasa saja. Namun ketika Li Gaoming menjadi pegawai di Biro Industri dan Komersial, dia bertemu Wei Xiaotian karena sebuah pesta makan malam. Wei Xiaotian masih memiliki kesan yang baik terhadap Li Gaoming, jadi dia memperkenalkan Li Gaoming kepada Wei Yong. Artinya, sejak saat itu, Li Gaoming mulai naik ke puncak. Li Gaoming hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 tahun untuk menjadi wali kota Nanyuan dari seorang pegawai kecil. Kecepatan ini akan membuat banyak orang iri.
Tentu saja Li Gaoming masih sangat jelas dalam hatinya bahwa semua ini karena Wei Yong membantunya dari belakang, jadi Li Gaoming tidak pernah menolak permintaan Wei Yong. Dia merasa selama dia mendengarkan perkataan Wei Yong, maka dia masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan di masa depan, tetapi jika dia meninggalkan Wei Yong, maka Li Gaoming mungkin adalah orang biasa, dan dia bahkan mungkin tidak bisa untuk mempertahankan posisinya saat ini. Beberapa waktu lalu, Wei Xiaotian tiba-tiba menyinggung masalah ini kepada Li Gaoming, dan juga mengatakan bahwa Wei Yong juga sangat menghargai klub ini. Setelah Li Gaoming mengerti apa yang dimaksud Wei Xiaotian, dia langsung setuju. Kalau tidak, dalam keadaan normal, bagaimana Li Gaoming bisa berpartisipasi dalam acara pemotongan pita di sebuah klub? Ketika Li Gaoming muncul di hadapan semua orang, hampir semua orang tercengang, dan beberapa bos yang telah datang ke sisi Fendi Zanders sebenarnya kembali ke sisi Song Feiyu lagi. Fendi Zanders sama sekali tidak peduli dengan bajingan seperti itu. Karena peran terbesar dari orang-orang ini adalah mengisi adegan, apakah mereka di pihak Fendi Zanders atau di pihak Song Feiyu, pengaruhnya tidak terlalu besar. Halo, Wali Kota Li, saya Song Feiyu, manajer umum Kaiksuan Clubhouse. Anda dipersilakan untuk menghadiri upacara pembukaan Kaiksuan Clubhouse kami. Song Feiyu berkata kepada Li Gaoming dengan nada sangat bersemangat. Li Gaoming tersenyum ringan setelah mendengar kata-kata Song Feiyu, lalu berkata dengan lembut, nama klub Kaiksuan sangat bagus, sangat keras. Terima kasih Wali Kota Li atas pujian Anda. Wali Kota Li, Anda dapat meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk menghadiri upacara pembukaan kami. Ini suatu kehormatan bagi Clubhouse kami. Atas nama semua staf Clubhouse kami, saya ingin untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Song Feiyu berkata pada Li Gaoming dengan penuh semangat. Tahukah Anda, kemunculan Li Gaoming kali ini bisa dibilang menyelamatkan nyawa Song Feiyu. Akhir bab ini. Bab 1392. Bab 1392 Frustrasi. Hahaha, Tuan Song, Anda sopan sekali. Saya juga sangat mendukung pengusaha muda dan menjanjikan seperti Anda. Saya harap Anda dapat melakukan hal-hal yang lebih berarti bagi masyarakat umum di masa depan. Kata Li Gaoming dengan senyuman. Tentu saja. Song Feiyu mengangguk ringan, lalu memimpin Li Gaoming ke aula. Saat ini, Song Feiyu sedang menjadi pusat perhatian. Lagi pula, meskipun Anda melihat keseluruhan kota Nanyuan, tidak banyak orang yang bisa mengundang orang seperti Li Gaoming, tapi Song Feiyu bisa mengundang orang seperti dia. Dari sini, Anda bisa melihat kemampuan Song Feiyu. Semua reporter media yang hadir mengepung Li Gaoming dan mulai mewawancarai Li Gaoming. Setelah melihat adegan ini, Song Feiyu sangat senang. Lagi pula, jika wawancara ini disiarkan, itu akan memberikan efek publisitas yang sangat baik pada klub Kaiksuan. Bagaimana dengan Fendi Zanders? Pernahkah Anda melihat kartu hall saya? Apakah Anda masih memiliki kartu hall? Song Feiyu melangkah maju dan bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat arogan. Kamu masih bisa mengundang wali kota, aku benar-benar meremehkanmu. Fendi Zanders berkata dengan wajah kosong. Seharusnya aku meremehkanmu. Awalnya aku berencana mengambil kesempatan ini untuk memberimu tamparan yang bagus hari ini, tapi aku tidak berharap kamu menjadi sedikit mampu dan mengundang banyak pukulan besar, tapi dibandingkan denganku, kamu masih sedikit kekurangan. Lagu Feiyu berkata dengan suara rendah. Bagaimana kamu tahu kalau aku sedikit lebih buruk darimu? Fendi Zanders bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu tidak melihat situasi saat ini dengan jelas? Feng Xiang bertanya pada Fendi Zanders dengan mulut melengkung. Orang yang benar-benar tidak melihat situasinya dengan jelas adalah kalian berdua, kan? Fendi Zanders tersenyum menghina, lalu melanjutkan, tamu saya seharusnya sudah datang juga. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders berjalan lurus ke depan. Song Feiyu melihat ke belakang secara naluriah, dan melihat beberapa mobil dengan plat nomor khusus perlahan berhenti. Fendi Zanders bahkan mengundang orang-orang dari provinsi. Song Feiyu berkata dengan ekspresi kaget. Beberapa menit kemudian, beberapa orang parubaya turun dari mobil. Ketika semua orang yang hadir melihat pria parubaya ini, mata mereka melebar, dan ekspresi wajah mereka tak terbayangkan. Dan Song Feiyu benar-benar tercengang, dia membuka mulutnya dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pria parubaya yang berjalan di depan saat ini tidak lain adalah Luo Xingbang. Tidak ada yang menyangka Luo Xingbang akan muncul. Saat ini, semua orang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Luo Xingbang, yang tidak pernah berpartisipasi dalam aktivitas komersial, datang ke sini. Apalagi Luo Xingbang tidak datang sendiri. Saat ini, Luo Xingbang diikuti oleh Hao Taiping, Li Qiang dan lainnya, serta seorang pria parubaya berkacamata. Orang ini adalah Menteri Pendidikan. Setelah barisan yang menakutkan muncul, semua orang terdiam. Song Feiyu benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sebelum Fendi Zanders dapat mengundang Wen Ya, Song Feiyu tidak dapat menerimanya, karena dia benar-benar tidak tahu hubungan seperti apa yang digunakan Fendi Zanders untuk mengundang Wen Ya. Dan kemunculan Luo Xingbang saat ini bahkan lebih tidak bisa dipahami. Wei Xiaotian bahkan tidak berpikir untuk mengundang Luo Xingbang, karena dia tahu betul bahwa Luo Xingbang tidak mungkin datang. Tapi itu adalah hal yang semua orang anggap mustahil, tapi Fendi Zanders melakukannya. Siapa Fendi Zanders ini?
Song Feiyu menghela nafas dari lubuk hatinya. Saat ini, dia merasa seperti orang bodoh, dan seketika merasakan rasa frustasi yang sangat kuat. Song Feiyu selalu merasa sangat tidak puas dengan Fendi Zanders sebelumnya, karena Song Feiyu merasa Fendi Zanders hanyalah boneka di bawah-bawahan Fang Zihua, dan Fendi Zanders bahkan tidak layak menjadi lawannya. Namun saat ini Song Feiyu menyadari bahwa Fendi Zanders mungkin tidak sesederhana yang dia bayangkan. Orang-orang yang diundang Fendi Zanders hari ini, salah satu dari mereka adalah eksistensi yang luar biasa. Wei Xiaotian tidak bisa mengundang Wen Ya dan Luo Xingbang, jadi Fang Zihua tentu saja tidak bisa mengundang kedua orang ini. Selain Fang Zihua, koneksi siapa yang bisa digunakan Fendi Zanders? Tidak peduli apa yang dipikirkan Song Feiyu, dia tidak dapat menemukan jawaban yang cocok. Dan Fendi Zanders sendiri mungkin juga berpikir bahwa Luo Xingbang bisa datang ke upacara pembukaannya semua karena Luo Yuking, namun kenyataannya tidak demikian. Sejak Fendi Zanders datang ke kota Nanyuan, Luo Xingbang sudah mulai memperhatikan Fendi Zanders. Alasan mengapa Luo Xingbang memperhatikan Fendi Zanders juga sangat sederhana. Luo Xingbang bisa mencapai posisinya saat ini, semua karena perhatian para pemimpin lama. Tetapi hanya sedikit orang yang tahu mengapa para pemimpin lama sangat menghargai Luo Xingbang. Sebenarnya alasannya sangat sederhana. Ayah Fendi Zanders, Denny Zanders, yang memperkenalkan Luo Xingbang kepada pemimpin lama, dan pemimpin lama menghargai Luo Xingbang karena hal ini. Prestasi Luo Xingbang hari ini semua karena ayah Fendi Zanders, jadi Luo Xingbang datang ke upacara pembukaan Fendi Zanders. Hal-hal ini sudah terjadi di masa lalu, dan Luo Xingbang tidak pernah menyebutkannya kepada siapapun, tetapi itu tidak berarti Luo Xingbang juga telah melupakan hal-hal ini. Fendi Zanders berjalan ke arah Luo Xingbang dengan langkahnya, dan berkata dengan sangat sopan, Tuan Luo, halo. Halo. Luo Xingbang menjawab dengan ringan, dan kemudian memperkenalkan orang-orang di sekitarnya kepada Fendi Zanders. Xia Wanqing menyaksikan Fendi Zanders mengobrol dengan semua orang, dan hatinya sangat terkejut. Dia tahu bahwa orang-orang yang disebutkan Fendi Zanders sebelumnya semuanya telah diundang sekarang. Wen Ya dan Luo Xingbang sebenarnya tampil di upacara pembukaan yang sama di waktu yang sama. Begitu hal ini dipublikasikan, efeknya pasti akan sangat mengerikan. Xiao Yu, Hebo dan yang lainnya sekarang memahami sepenuhnya betapa menakutkannya identitas Fendi Zanders. Mereka merasa pemahaman mereka sebelumnya tentang Fendi Zanders terlalu dangkal. Orang yang bisa ngobrol dan tertawa bahagia dengan pejabat senior seperti Menteri Pendidikan, bagaimana bisa dia menjadi orang biasa? Dan beberapa reporter sepertinya sangat penasaran dengan penampilan Luo Xingbang, sehingga mereka melakukan wawancara sederhana dengan Luo Xingbang. Luo Xingbang bisa menggunakan kesempatan ini untuk menjelaskan, jadi tentu saja dia tidak menolak. Tuan Luo, saya tidak tahu kapasitas apa yang Anda hadiri pada upacara pembukaan klub Huatian kali ini. Reporter itu bertanya langsung. Tentu saja itu identitas posisiku. Luo Xingbang menjawab dengan ringan. Tetapi karena Anda menghadiri upacara pembukaan sebagai pejabat tinggi, bukankah itu tidak pantas? Reporter itu terus bertanya. Akhir bab ini. Bab 1393 Bab 1393. Siapa yang memberitahumu bahwa aku di sini untuk menghadiri upacara pembukaan? Luo Xingbang memandang reporter itu dan bertanya balik. Setelah reporter mendengar kata-kata Luo Xingbang, ekspresi wajahnya sedikit bingung, dan kemudian dia berkata dengan lembut, hari ini adalah upacara pembukaan klub Huatian, bukankah Anda di sini untuk menghadiri upacara pembukaan? Tentu saja tidak. Luo Xingbang menggelengkan kepalanya dengan ringan, lalu berkata sambil tersenyum, Tuan Zanders menyumbangkan 100 sekolah dasar harapan ke daerah pegunungan miskin di provinsi kami. Saya di sini hari ini untuk mengucapkan terima kasih atas nama provinsi. Tentu saja, jika Anda kebetulan bertemu dengan Tuan Zanders untuk upacara pembukaan, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda baik secara emosional maupun rasional. Setelah semua orang mendengar kata-kata Luo Xingbang, mereka segera memahami apa yang terjadi di hati mereka. Faktanya, Luo Xingbang datang untuk menghadiri upacara pembukaan, dan sekolah dasar harapan hanyalah kedok. Namun alasan seperti itu bisa menyumbat mulut banyak orang. Song Feiyu melihat posisi Fendi Zanders dan mengerutkan kening. Dia tahu di dalam hatinya bahwa dia telah kalah, dan dia kalah telak. Awalnya, Song Feiyu berpikir bahwa dia dapat membalikkan keadaan dengan mengandalkan penampilan Li Gaoming, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders akan begitu kejam sehingga dia akan langsung memanggil orang-orang seperti Luo Xingbang. Mengetahui efek penampilan Luo Xingbang dapat menghancurkan semua tamu yang hadir. Terlebih lagi, saat ini, pihak Fendi Zanders tidak hanya Luo Xingbang saja, tetapi juga Tang Mingji, Wen Ya, Zhao Kaiki, Tang Xiaoyu dan lainnya. Saat ini, Song Feiyu tidak tahu siapa yang dia undang untuk menyelamatkan situasi saat ini. Song Feiyu menyaksikan Fendi Zanders berbicara dan tertawa bahagia bersama Luo Xingbang dan yang lainnya, ekspresi wajahnya menjadi sangat jelek, dan hatinya sangat marah. Awalnya, dia berpikir bahwa dia pasti akan menang hari ini, dan dia dapat mengambil kesempatan ini untuk menamparkan wajah Fendi Zanders, tetapi bagaimana dia bisa membayangkan akan menjadi seperti ini? Dia tidak hanya kalah sekarang, tapi dia juga kalah dengan sangat buruk. Song Feiyu mendapati dirinya ditampar wajahnya lagi oleh Fendi Zanders.
Pada saat ini, para bos yang datang untuk berpartisipasi dalam pembukaan clubhouse semuanya berlari ke sisi Fendi Zanders sekarang, dan reporter yang dia panggil tidak memperhatikannya sama sekali, dan mereka semua membantu Fendi Zanders dengan publisitas. Baru pada saat inilah Song Feiyu menyadari bahwa semua upaya yang dia lakukan adalah membuatkan gaun pengantin untuk Fendi Zanders. Begitu kejadian hari ini diberitakan, klub kejayaannya pasti akan menjadi bahan tertawaan di mata semua orang. Ekspresi wajah Feng Xiang secara alami sangat jelek. Bagaimanapun, dia datang ke sini khusus untuk menonton lelucon Fendi Zanders, tetapi dia tidak mengharapkan situasi seperti itu pada akhirnya. Feng Xiang tidak hanya tidak melihat lelucon Fendi Zanders hari ini, tetapi dia sendiri menjadi lelucon di mata orang lain. Feng Xiang menoleh untuk melihat Song Feiyu, dan kemudian bertanya dengan lembut kepada Song Feiyu, "Tuan Muda Song, kamu harus segera memikirkan caranya, upacara pembukaan akan segera dimulai, kita bahkan tidak bisa mendapatkan tamu yang memotong pita bersama." Setelah Song Feiyu mendengar kata-kata Feng Xiang, dia buru-buru melihat ke belakang, dan menemukan bahwa tidak ada tamu di sisinya, dan semua orang sebelumnya telah pergi ke sisi Fendi Zanders. Saat ini, orang-orang ini meminta maaf kepada Fendi Zanders, dan beberapa bahkan mengatakan bahwa mereka pergi ke tempat Song Feiyu hanya untuk melihat-lihat, dan mereka datang untuk menghadiri upacara pembukaan Fendi Zanders hari ini. Sekelompok orang bodoh ini, tunggu saja aku. Song Feiyu mengertakkan gigi dan mengutuk dengan suara rendah. Tuan Muda Song, apa gunanya mengatakan hal ini sekarang? Hal yang paling mendesak adalah menemukan jalan. Feng Xiang berkata kepada Song Feiyu dengan nada yang sangat tidak berdaya. Dan Song Feiyu mengerutkan kening, lalu bertanya dengan suara dingin, "Kalau begitu katakan padaku, apalagi yang bisa aku lakukan sekarang?" Sebelumnya Song Feiyu dan Feng Xiang masih menertawakan Fendi Zanders karena bahkan tidak bisa mengundang tamu potong pita, namun kini mereka berdua menyadari bahwa orang yang sebenarnya tidak bisa mengundang tamu potong pita mungkin bukanlah Fendi Zanders, tapi mereka. Kalau begitu, teleponlah Tuan Wei sekarang dan tanyakan pada Tuan Wei apakah ada cara untuk menyelesaikan masalah ini. Feng Xiang berkata dengan sangat cemas. Tuan Muda Wei. Song Feiyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, dan kemudian berkata dengan suara rendah, Tuan Wei telah membantu saya menemukan begitu banyak tamu. Barisan Fendi Zanders terlalu kuat. Saya menelepon Tuan Wei sekarang untuk dimarahi. Bagaimana saya bisa melakukan panggilan ini, beritahu saya. Ini. Ekspresi wajah Feng Xiang sangat tidak berdaya, dan dia tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Sebelum Feng Xiang berencana untuk pamer di depan Fendi Zanders dan membiarkan Tang Xiaoyu mengaguminya sekali, tetapi sekarang tampaknya rencana ini mungkin sia-sia. Namun, bukan hanya Song Feiyu dan Feng Xiang yang merasa malu saat ini, tetapi wali kota Li Gaoming juga merasa malu. Juga sangat malu. Setelah melihat Luo Xingbang muncul, Li Gaoming memasang ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Bagaimanapun, Luo Xingbang dapat dikatakan sebagai bos langsung Li Gaoming. Luo Xingbang datang untuk menghadiri upacara pembukaan Fendi Zanders, tetapi dia berlari ke sisi Song Feiyu, bukankah sudah jelas bahwa dia sedang menghadapi Luo Xingbang? Meskipun Li Gaoming berhutang budi pada Wei Yong, namun bantuan ini harus dalam batasnya, jika terlalu banyak, Li Gaoming tentu saja tidak akan setuju. Pada saat ini, Li Gaoming melihat orang-orang dengan posisi lebih tinggi darinya berbicara dan tertawa gembira pada Fendi Zanders, sementara dia berada di pihak Song Feiyu. Begitu orang-orang ini memikirkan masalah ini di masa depan, mereka pasti akan memperlakukannya sebagai duri di pihak mereka. Sekarang bahkan jika Li Gaoming diberi 100 keberanian, Li Gaoming tidak akan berani menyinggung orang seperti Luo Xingbang. Terlebih lagi, Luo Xingbang datang ke sini karena masalah sekolah dasar harapan. Meski masalah ini hanya alasan, bagaimanapun juga, dia dibenarkan. Tapi sekarang Li Gaoming tidak punya alasan, begitu ditanya oleh orang lain, Li Gaoming tidak tahu harus menjawab apa. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Li Gaoming berjalan ke arah Song Feiyu, dan berkata kepada Song Feiyu dengan suara rendah, Song Feiyu, karena pihak lain telah mengundang seseorang setingkat Luo Xingbang, mengapa kamu tidak memberitahuku di muka? Apakah kamu apa maksudnya? Wali kota Li. Song Feiyu dapat merasakan Li Gaoming sedang marah dan membuka mulut untuk menjelaskan. Apakah kamu tahu betapa memalukannya situasiku sekarang? Apakah kamu akan memintaku membantumu melawan Luo Xingbang? Li Gaoming memandang Song Feiyu dan terus berteriak. Wali kota Li, jangan salah paham, saya sebenarnya tidak bermaksud seperti itu. Song Feiyu melihat ekspresi wajah Li Gaoming dan tampak menjadi lebih gugup. Saya sudah pingsan dengan membuat upacara pembukaan seperti ini hari ini. Jika saya menyinggung Li Gaoming karena hal ini, maka Song Feiyu akan benar-benar kehilangan istrinya dan pasukannya. Akhir bab ini. Bab 1394. Bab 1394 lelucon di mata orang lain saat ini, Li Gaoming menyalahkan Song Feiyu atas semuanya hari ini. Jika bukan karena Song Feiyu yang mengundangnya ke sini, mustahil baginya berada dalam situasi ini. Jika orang-orang ini memakai sepatu kecil untuk diri mereka sendiri di masa depan, mungkin akan merepotkan. Dan Feng Xiang memandang Li Gaoming dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan ekspresi tak berdaya, Wali kota Li, semuanya tidak seperti yang Anda pikirkan. Bukan itu yang kupikirkan, apalagi yang bisa terjadi. Li Gaoming bertanya dengan suara dingin.
Wali Kota Li, pikirkanlah, jika saya tahu Fendi Zanders telah mengundang Luo Xingbang, bagaimana saya bisa memilih untuk membuka bisnis pada hari yang sama dengannya? Bukankah ini jalan buntu bagi saya? Maukah Anda melakukan itu? Song Feiyu berkata pada Li Gaoming tanpa daya. Setelah Li Gaoming mendengar kata-kata Song Feiyu, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya, dia menghela nafas pelan, dan berkata dengan suara rendah, kamu bilang biarkan aku memberitahumu apa yang kamu inginkan, apa identitas lawanmu. Anda mengundang saya ke sini bahkan tanpa menyelidiki latar belakangnya dengan jelas, dan sekarang masalahnya menjadi seperti ini, apakah Anda malu? Saya pikir Fendi Zanders ini hanya orang biasa. Song Feiyu juga berkata dengan sangat sedih. Jika dia hanya orang biasa, bagaimana dia bisa mengundang begitu banyak tokoh besar? Katakan padaku, apakah kamu punya otak? Li Gaoming menatap matanya dan berteriak dengan marah. Wali Kota Li, tenanglah, aku benar-benar melakukan kesalahan dalam masalah ini, ayo masuk. Song Feiyu berkata dengan rendah hati. Masuk, Li. Gaoming mencibir, lalu berkata tanpa ekspresi, mengapa kamu mengizinkanku masuk sekarang? Beritahu saya. Apakah Anda akan mengizinkan saya masuk untuk memotong pita untuk Anda? Song Feiyu menatap Li Gaoming dan tertegun. Saya tidak menyangka Tuan Wei akan menemukan pasangan yang tidak punya otak seperti Anda. Saya tidak berpikir klub Anda akan bertahan lama. Kamu bisa melakukannya sendiri. Setelah Li Gaoming menjatuhkan kata-kata ini, dia berjalan langsung menuju posisi Luo Xingbang. Dan Song Feiyu berdiri di sana dengan bodoh, dengan ekspresi jelek di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya kehilangan wajahnya hari ini, tetapi juga membuat kesal wali kota Nanyuan. Begitu dia menyinggung Li Gaoming di kota Nanyuan, dia pasti tidak akan mendapatkan hasil yang baik di masa depan. Setelah Li Gaoming berpisah dari Song Feiyu, dia berjalan ke Luo Xingbang, dan berkata dengan tersenyum, pemimpin, saya tidak menyangka Anda akan datang ke sini. Setelah melihat Li Gaoming, Luo Xingbang tampak sedikit terkejut, dan bertanya dengan lembut, Gaoming, mengapa kamu ada di sini? Apakah Anda juga di sini untuk menghadiri upacara pembukaan? Saya malu untuk mengatakan bahwa saya memang datang untuk menghadiri upacara pembukaan, tetapi sebaliknya, bukan milik Tuan Zanders. Li Gaoming menjelaskan dengan ringan, dan kemudian melanjutkan, itu saja karena seorang teman saya yang bersikeras membiarkan saya muncul. Saya kebetulan lewat di sini hari ini, jadi saya keluar dari mobil untuk melihat-lihat. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda, pemimpin. Setelah Luo Xingbang mendengar kata-kata Li Gaoming, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat posisi Song Feiyu, dan kemudian berkata dengan ringan, Gaoming, kamu adalah wali kota Nanyuan, dan kamu dapat dianggap sebagai tokoh masyarakat. Jadi harus ikut beberapa kegiatan. Paling tidak jangan ikut, dampaknya akan sangat buruk. Ya. Li Gaoming mengangguk dengan cepat, lalu melanjutkan, aku akan pergi sekarang. Mengapa kita tidak tinggal bersama dan makan? Luo Xingbang berinisiatif mengundang. Pemimpin, saya masih ada rapat di sana, jadi saya tidak akan makan, jadi sibuklah. Li Gaoming sedang tidak berminat untuk tinggal di sini sekarang, dia hanya ingin meninggalkan tempat hantu ini secepat mungkin. Oke, karena masih ada yang harus kamu lakukan di sana, kamu boleh pergi dulu, dan aku tidak akan menahanmu. Luo Xingbang mengangguk. Li Gaoming melihat Luo Xingbang sepertinya tidak menyalahkan dirinya sendiri, dan batu di hatinya jatuh ke tanah. Dia buru-buru bertukar salam dengan orang-orang di sekitarnya, dan menyapa Fendi Zanders di jalan, lalu pergi dengan tergesa-gesa. Lagi pula, pemandangan saat ini terlalu rumit. Jika dia tetap di sini, dia hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah, jadi sebaiknya dia pergi dari sini secepat mungkin. Beberapa saat kemudian, Li Gaoming pergi dengan mobil. Song Feiyu berdiri di sana tanpa ekspresi, matanya penuh amarah. Karena semua tamu di sisinya melarikan diri saat ini, pemandangan itu sangat memalukan. Awalnya, Song Feiyu menganggap Li Gaoming sebagai kartu truf terakhirnya, siapa sangka kartu trufnya akan sangat tidak berguna. Song Feiyu melihat ke aula yang kosong, dan bahkan tidak tahu apakah dia harus melanjutkan mengadakan upacara pembukaan atau tidak. Feng Ziang menghampiri Song Feiyu, dan berkata dengan suara rendah, Tuan Muda Song, menurut Anda apakah upacara pembukaan kita perlu dilanjutkan? Bagaimana menurutmu? Jawab Song Feiyu dengan suara rendah. Saya pikir karena para tamu sudah lari ke seberang, atau lupakan saja. Feng Ziang menjawab tanpa daya, dan kemudian melanjutkan, tetapi Tuan Song, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun, kami akan membukanya kembali sebentar lagi, membuat persiapan yang baik, dan mencoba membandingkan upacara pembukaan Fendi Zanders. Bukankah kamu tidak punya otak? Song Feiyu memandang Feng Ziang dan mengutuk tanpa daya. Song Gongzi, apa maksudmu dengan kalimat ini? Feng Ziang bertanya dengan malu. Sekarang buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Siapa saja orang-orang yang diundang Fendi Zanders ke sini kali ini? Bisakah kita bandingkan dengan upacara pembukaannya di hari lain? Terlebih lagi, orang-orang ini semua dibawa oleh Tuan Wei untukku. Ya, jika kita mengubah tanggalnya, bisakah Tuan Wei tetap membantu menemukan orang-orang ini? Bahkan jika Tuan Wei menemukan mereka, bisakah orang-orang ini datang, katakan padaku. Song Feiyu bertanya dengan nada sangat marah. Dan Feng Ziang berdiri di sana tanpa daya, tidak tahu harus berkata apa.
Upacara pembukaan hari ini harus dilanjutkan. Song Feiyu mengertakkan gigi dan berkata, tapi kita tidak punya tamu sekarang, bagaimana kita bisa mengadakannya? Feng Xiang bertanya dengan ekspresi sangat tidak berdaya. Biarpun tidak ada tamu, itu harus diadakan. Jika aku membatalkan upacara pembukaan sekarang, aku khawatir itu akan menjadi lelucon di mata orang lain. Song Feiyu mengertakkan gigi dan berkata. Feng Xiang menatap wajah Song Feiyu dan tampak semakin terdiam. Lagi pula, meskipun dia mengadakan upacara pembukaan dalam situasi ini tanpa satu orang pun, bukankah itu akan menjadi lelucon di mata orang lain? Akhir bab ini. Bab 1395. Bab 1395 Liu Qing tiba. Tidak seorang pun, kita dapat menemukan seseorang untuk datang. Song Feiyu mengerutkan kening, dan kemudian melanjutkan, apakah kamu punya teman? Ya, tapi mereka semua adalah orang biasa. Jawab Feng Xiang. Siapa yang tahu kalau mereka orang biasa, teleponlah teman-temanmu sekarang, siapapun yang masih hidup dan punya waktu, datanglah ke upacara pembukaan, meskipun kami tidak bisa mengundang tamu penting, tapi apapun yang terjadi. Harus mengumpulkan jumlah orang, jadi tidak akan terlalu memalukan. Kata Song Feiyu kepada Feng Xiang. Oke, aku akan menelepon teman-temanku sekarang. Feng Xiang mengangguk tak berdaya, lalu mulai mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Awalnya, Feng Xiang datang ke sini hari ini untuk menyaksikan kegembiraan, tetapi dia tidak menyangka pada akhirnya akan menjadi seperti ini. Bukan saja dia tidak melihat kegembiraannya, tapi dia juga kehilangan dirinya bersama Song Feiyu. Hanya saja Song Feiyu telah berjanji kepada Feng Xiang bahwa Feng Xiang akan menjadi manajer umum klub Kaixuan setelah klub Kaixuan dibuka. Jadi Feng Xiang tidak berani menyinggung Song Feiyu sekarang, dia hanya bisa mengikuti perintah Song Feiyu. Mungkin karena kemunculan Luo Xingbang, sisi Fendi Zanders menjadi sangat hidup, dan banyak tamu yang tidak diundang Fendi Zanders juga muncul di atas panggung. Untuk sementara, pihak Fendi Zanders sangat hidup. Tapi sisi Song Feiyu sangat sepi. Sesekali, beberapa anak muda keluar masuk. Mereka sepertinya bukan pengusaha, mereka datang ke sini hanya untuk mengisi keramaian. Sebelumnya, saya khawatir kita mungkin tidak memiliki cukup tamu untuk memotong pita, tetapi sekarang sepertinya saya terlalu khawatir. Xia Wanqing berjalan ke sisi Fendi Zanders dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Sebenarnya saya masih belum mengundang banyak orang. Jika Su Yurou, Fang Zihua, Xie Huaqiang dan lainnya dihitung, saya masih khawatir hotel ini tidak mampu menampung orang-orang itu. Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Jika Anda bisa mengundang orang-orang ini, saya sudah sangat puas. Xia Wanqing telah sepenuhnya mengubah pandangannya tentang Fendi Zanders saat ini. Dan Xiao Yu, Hebo, dan yang lainnya telah membuka mata mereka kali ini, dan mereka juga memahami betapa kayanya orang itu. Kaya atau tidaknya seseorang sebenarnya bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan uang, karena terlalu banyak orang kaya. Yang benar-benar mencerminkan kekuatan seseorang adalah seberapa besar pengaruh orang tersebut dalam masyarakat. Setelah sekitar setengah jam, tempat Fendi Zanders jelas sudah penuh sesak, tetapi masih banyak tamu yang datang satu demi satu. Xia Wanqing dan Fendi Zanders juga sangat sibuk. Bagaimanapun, Fendi Zanders adalah pemilik Huatian Clubhouse, jadi selama ada tamu yang hadir, namun Song Feiyu dan Feng Xiang memutar hampir semua nomor di telepon, dan akhirnya mereka menelepon lebih dari 20 orang untuk ikut bersenang-senang. Tentu saja, di antara sekitar 20 orang, 10 di antaranya datang ke sini karena mereka tahu bahwa Wen Ya ada di seberang sana. Jika bukan karena Wen Ya, orang-orang ini mungkin tidak akan datang. Jingle bell. Namun, pada saat ini, ponsel Fendi Zanders berdering. Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya dan melihatnya sekilas, hanya untuk mengetahui bahwa itu adalah panggilan Liu Qing. Halo. Fendi Zanders menjawab telepon. Keponakan, Bibi, aku sudah ada di bawah di clubhouse, bukankah kamu berencana keluar menjemputku? Liu Qing bertanya sambil tersenyum. Siapa keponakanmu? Fendi Zanders menjawab tanpa berkata-kata, lalu langsung menutup telepon. Saat ini, kedua wanita cantik itu sudah muncul di gerbang clubhouse. Salah satunya mengenakan rok tali ikat hitam, dengan sosok seksi dan langsing, dada penuh dan sangat tinggi, kaki langsing dan cerah, serta penampilan yang sangat cantik, dengan wajah cantik halus yang sangat menarik. Yang satu lagi berpenampilan lebih polos, hanya mengenakan gaun berwarna biru muda dan sepasang sepatu hak tinggi berwarna putih di kakinya. Dia terlihat sangat halus dan bersih, tetapi temperamennya membuat orang merasa mulia. Seperti bunga teratai. Dua wanita cantik, yang satu dewasa dan seksi, yang lainnya bermartabat dan anggun. Kedua wanita cantik ini berjalan bersama, membentuk kontras yang sangat tajam, seperti pemandangan yang indah, menarik perhatian banyak pria senegaranya. Keduanya berjalan ke aula sambil mengobrol dan tertawa. Dan sekilas staf mengenali bahwa di antara keduanya, salah satu wanita cantik ini adalah Liu Qing, bos sebelumnya dari klub Huatian mereka. Adapun siapa wanita cantik lainnya, mereka tidak begitu tahu. Karena di antara sekian banyak orang yang hadir, banyak dari mereka yang pernah mengikuti resepsi terakhir yang diadakan oleh Huatian Clubhouse, jadi tentu saja mereka semua pernah melihat Liu Qing sebelumnya, jadi tentu saja mereka sekilas mengenali Liu Qing.
Tetapi bagi wanita lain yang dibawa oleh Liu Qing, orang-orang ini menunjukkan ekspresi bingung. Karena mereka sepertinya belum pernah melihat wanita ini sebelumnya, dan mereka tidak tahu siapa wanita tersebut. Hanya saja orang-orang tersebut dapat dengan jelas merasakan bahwa latar belakang identitas wanita tersebut tidaklah sederhana. Karena dia bisa begitu dekat dengan Liu Qing, dia pasti bukan orang biasa. Maka semua orang mulai berbisik-bisik tentang identitas wanita ini. Hanya saja setelah menebak-nebak, tidak ada yang bisa mendapatkan jawaban pasti. Satu-satunya hal yang mereka yakini saat ini adalah belum ada seorang pun yang pernah melihat wanita ini sebelumnya. Anda harus tahu bahwa semua orang yang hadir saat ini berasal dari eselon atas kota Nanyuan, dan tidak satu pun dari orang-orang ini yang pernah melihat wanita ini, yang menunjukkan bahwa wanita ini mungkin bukan dari kota Nanyuan. Meskipun Fendi Zanders baru saja menutup telepon Liu Qing, dia juga tahu bahwa Liu Qing tidak mudah diajak main-main, jadi dia bergegas ke pintu masuk aula. Keponakan, aku di sini. Liu Qing melambaikan tangan kecilnya pada Fendi Zanders. Setelah mendengar perkataan Liu Qing, Fendi Zanders tampak sedikit tidak berdaya, lalu mengerutkan kening dan berkata, sudah kubilang, aku bukan keponakanmu. Kamu bukan keponakanku, jadi keponakan siapa kamu? Liu Qing menjawab dengan ekspresi menghina, lalu menoleh dan berkata kepada gadis di sampingnya, Xiao Yun, ini Fendi Zanders yang kuceritakan sebelumnya. Fendi Zanders, halo, namaku Wei Xiao Yun. Kecantikan bermartabat di samping Liu Qing mengulurkan tangan kecilnya ke Fendi Zanders dengan sangat aktif. Saudari Xiao Yun, halo. Fendi Zanders merasa bahwa Wei Xiao Yun seharusnya beberapa tahun lebih tua dari dirinya, jadi dia memanggil saudara perempuannya. Bagaimana kamu bisa memanggil saudara perempuannya? Kamu adalah keponakanku dan Xiao Yun adalah saudara perempuanku, jadi kamu harus memanggilnya Bibi. Liu Qing tampak sedikit tidak puas dan berkata. Tapi Fendi Zanders memandang Liu Qing dan benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Jika bukan karena Liu Qing memberi Fendi Zanders Clubhouse Huatian, Fendi Zanders mungkin tidak ingin melihat wanita Liu Qing ini.